Eh, oke. Perkenalkan, nama saya Adit. Saya berasal dari Malang. Ini saya mau cerita suka dukanya pacaran LDR itu. Ini kan saya udah menjalaninya sekitar 2 tahun. Kalau nggak salah ya semenjak lulus kuliah ya sekitar 2017 sampai 2000. Oh ya lebih sih, kalau 2 tahun ya mungkin 3 tahun. Itu saya merasakan pertama sih masih bisa mengkontrol, uh, bisa bertemu meskipun dengan WA, video call, nggak VCS loh ya. VCS mah nggak di sini jalurnya. Itu saya menjalannya dengan suka dan duka sih. Ya banyak dukanya. Kalau ada apa-apa, kalau misalnya anak pacaran itu kan ada berantem-berantemnya, ada apa sedikit selisih gitu kan. Kalau ketemu kan bisa langsung dijelasin. Nah kita boro-boro ketemu harus WA dulu. Kalau mau ketemu dipasin kita ketemuannya di mana. Ya paling enggak saya kan di Malang nih, terus pacar saya di Gresik. Nah kita biasanya ketemunya di Surabaya, di Murasi. Jadi ya memang harus salah satu yang ngalah sih. Nggak bisa kalau saling ngandelin egonya, karena kan kita terpisah oleh jarak. Ya kayak lagu itu, aku kesal dengan jarak, hanya bisa berbincang di WhatsApp. Asik. Nah dari situ saya menyimpulkan bahwa LDR itu katanya sih nggak bakal awet. Ya tergantung pribadinya sih. Kalau udah komitmen sampai saya udah menikah seperti ini, ya nanti saya jelasin runtutannya di belakang ini. Saya cerita LDR-nya dulu. Jadi saya itu istilahnya dari mulai kuliah itu kuliah bareng, terus sekelas bareng, yang sekelas ya bareng, terus kelas 2 di semester 3, 4 itu enggak bersama, tapi masih tetap jalan terus gitu sampai akhirnya saya ngerjain tugas akhir kuliah itu bareng ya sama istri saya yang sekarang, cantik ya, banggaan saya pokoknya. Nah dari situ saya menyimpulkan kalau LDR itu ya memang komitmen sih. Kalau kata orang lain LDR mah nggak bisa bersatu, nanti bakalan ada masalah gini-gini, kalau nggak selingkuh ya ada masalah apa gitu. Yang pasti saya nggak merasakan hal itu, karena memang sejujurnya saya itu bisa menjaga komitmen, karena saya takut karma itu pasti berlaku. Kalau saya macem-macem pasti ya adalah balasannya. Nggak mungkin sekarang, entah besok, lusa atau kapan, pasti akan ada balasannya. Jadi di sini saya mau memberikan sedikit tips untuk kalian yang masih merasakan pacaran LDR ya. Ya, yang pertama itu saling komunikasi, jujur itu penting. Yang kedua, kalau kalian mau kemana-mana itu usahakan kalian jangan bohong. Mending kalian jujur, meskipun sakit, meskipun dilarang. Atau nanti enak lega. Kalau kalian berbohong, kalian nggak jujur, kalian bisa saja kalian nggak ketahuan, tapi
kalian kalau pas ketemu, ya namanya juga kangen sih, udah ketemu pasti ngecek HP. Ya kalau sudah percaya sih nggak apa-apa, dia pasti ngeceknya cuman di foto galeri aja. Nanti kalau udah kechat, kalian lupa nyembunyiin, misalnya ada ketemuan dadaan, salah satu misalnya ada tugas luar kota kalau yang kerja, satunya pas lagi di mana gitu, apa kalian bisa cepet-cepet menyembunyikan chat? Kan nggak bisa. Manusia itu ada luputnya, istilahnya ada eh, lupa gitu. Karena kan mikirnya nggak cuma pacarnya aja ya, ada keluarga, ada pekerjaan, ada bisnis misalnya yang diurusin. Jadi saya istilahnya dulu itu kalau mau kemana-mana pasti pamit saya. Kan saya juga paling ngopi sama teman-teman saya di kampung, kalau nggak di apa namanya teman kuliah, teman SMA, pokoknya main sama teman-teman cowok lah. Kalau sama cewek mah banyak sih, maksudnya hmm, cowoknya 4, ceweknya 1, itu pun pacarnya anak-anak juga. Jadi ya gimana sih, kalian meskipun punya banyak teman, circle kalian akan menyempit kalau kalian sudah menuju ke umur 20-an. Ya mungkin kalian-kalian yang nonton ini 25 tahun lah. Jadi memang relate dengan kehidupan sekarang. Jadi umur-umur kalian itu bisa dibilang lagi masa mencari jati diri, ya bisa dibilang seperti itu. Lagi masa mencari ke, apa kepercayaan diri untuk apa sih, saya ini siapa sih sebenarnya, mau ditunjukkan ke semua orang, ya seperti itu. Ini menurut opini pribadi saya ya. Kalau ada yang keliru bisa ditulis di kolom komen seperti apa. Nah, kalau kalian rasa omongan saya ini relate dengan kehidupan kalian yang merasakan LDR seperti saya, ya bisalah kalian mungkin meninggalkan komentar untuk sekedar saran apa aja yang perlu ditambahin. Ya saya bisa ngomong kayak gini karena memang sudah saya rasakan mulai dari sekitar 3 tahun lah mungkin. Pokoknya yang awal-awal tadi saya cerita itu bisa dicek lengkapnya video ini. Terus saya sama pacar saya itu bisa sampai titik ini, sampai ke pernikahan ya karena memang kita sudah komitmen. Jadi manusia itu apa ya, kita yang mau berencana nih, Tuhan yang menentukan. Tapi kita harus sambil berdoa, ikhtiar, tawakal. Nah kalau kita berusaha aja nggak ada berdoanya, emang situ agnostik atau apa namanya ya, kayak si itu stand up dot joke. Nah saya percaya apa yang saya tanam dan apa yang saya lakukan, selagi saya bisa berbuat baik, mending saya melakukannya dengan sepenuh hati, tulus, ikhlas. Memang sulit, tapi nanti kamu akan meraih hasilnya di suatu saat kamu butuh, bukan di saat kamu membutuhkannya, tapi saat kamu maksudnya kalau pas kamu butuh itu mungkin kadang nggak datang, tapi waktu yang tepat, lebih tepatnya pas saat kamu tepat, nggak tahu sih, itu sudah semesta yang mengaturnya. Ya mungkin kalau untuk perjalanan yang
kisah sampai saya menikah dengan pacar saya selama LDR nanti ada di part kedua aja. Yang ini untuk bahas part pacaran aja. Ya memang ada yang bilang nggak usah pacaran, langsung aja ta'aruf. Anak sekarang nyebutnya seperti itu sih ya, orang-orang zaman dulu juga seperti itu. Tapi kalau kita belanja online kayak mystery box, beli kucing dalam karung, kita nggak pernah tahu itu apa yang kita beli, dan nantinya kita buka apa akan sama seperti yang kita inginkan, kita nggak pernah tahu. Nah dari situ saya menepis maksudnya kalau ada orang yang melarang kita pacaran atau zaman-zaman sekarang pacaran, saya lebih ke mempunyai asumsi sendiri, karena pacaran itu untuk mengenal, nggak harus menyayangi sih ya, maksudnya mengenal tapi keluarga, maksudnya nggak ke dia aja, ke keluarganya, ke saudaranya. Terus yang dinilai dari kita bukan dari pacar kita saja. Kalau pacar kita saja ya pasti bilangnya baik-baiknya kita aja, nggak ada jeleknya kita, kecuali pas kita berantem berdua. Tapi kalau orang lain yang menilai kayak orang tuanya, saudaranya, nah itu kan cenderung 90% ada benarnya. Nah itu bisa jadi untuk memotivasi kita ke depannya. Jadi nanti ada bahasan-bahasan seperti apa gitu, itu jangan sakit hati. Kita patut untuk bangga kalau kita diomongin, dinyinyirin, berarti kan ada perhatian. Tergantung kita menilai seperti apa. Kalau kalian baper ya gimana. Kalau saya sih dulu sebelum kerja di service center yang kedua ini, saya dulu kerjanya di jalan sih, bertemu banyak orang. Itu suka duka, maksudnya banyak sukanya, soalnya ketemu banyak orang dan orangnya setiap hari baru. Beda dengan sekarang yang saya harus di dalam kantor, di ruangan ber-AC, duduk, nggak tahu sudah siang, sudah sore, paling cuman lihat jam, oh sekarang jam berapa gitu. Nah dulu waktu saya bekerja di Sidoarjo itu sama Surabaya, itu saya merasakan ketemu banyak orang itu sama kalau dihubungin dengan LDR nih, itu bisa sinkron gitu. Maksudnya ada anaknya yang saya bekerja di bagian service center, itu untuk benerin home appliance, peralatan rumah tangga, contohnya kayak TV, kulkas, mesin cuci. Nah itu saya biasanya sering dihubungin langsung oleh konsumennya, dan biasanya ada yang kenalin ke anaknya ada yang kerja di Jakarta, ada yang kerja di luar kota di mana gitu, dikasih tahu IG-nya atau foto profil WA-nya ke saya. Dikira saya kan mungkin masih muda, nggak punya pacar, masih seneng-seneng hura-hura gitu. Ya masih belum pakai cincin sih, memang belum lamaran waktu itu. Terus saya ya cuman menanggapinya nggak serius gitu ya, cuman biar enakan, biar nggak ngenak biar nggak perasaannya gitu loh, maksud saya perasaan konsumennya biar nggak sakit hati kalau misalnya langsung ditolak mentah-mentah. Kan saya sudah ada pacar, cuman kan jauh, nggak pernah ketemu, sama-sama sibuk untuk cari masa depan, cari kehidupan. Kalau uang mah bisa dicari, tapi kalau kehidupan dan masa depan kan harus ditata. Nah itu. Nah dari situ
saya bisa menyimpulkan kalau uh, orang tua mana sih yang mau anaknya itu hidupnya susah seperti orang tuanya? Nggak ada. Orang tua pasti menginginkan anaknya itu lebih enak dari orang tuanya waktu membesarkan anaknya. Jadi kalau bisa itu ya, mumpung masih orang tua ada, bisalah sedikit-sedikit jangan buat kesal hatinya. Orang tua itu nggak butuh uang kamu, orang tua itu nggak butuh harta kamu, orang tua itu butuh kamu ada di sampingnya saat dia butuhkan. Cuman kamu manut gitu aja sudah, orang tua itu sudah senang. Asal kamu tahu batasan gitu. Apalagi kalau orang tuanya itu bisa care sama kamu kayak seperti saudaranya sendiri, ya ada batasannya sih memang, tapi ya sebisa mungkin. Ini ada hubungannya, masih tetap ada hubungan meskipun saya ceritanya rancu, apa yang ada di kepala saya langsung saya omongin di mulut saya tanpa saya pikir. Paling enggak kalian adalah sedikit-sedikit omongan saya ini yang masuk akal di kehidupan kalian yang hampir sama dengan saya, seumuran saya. Ya pokoknya nomor satu kalau mau awet-awet, komitmen. Kalau kalian laki, tunjukkan kalau kalian itu pantas buat dia. Ya udah gitu aja. Nanti yang part 2-nya mungkin dari saya akan melaksanakan pernikahan atau dari lamaran sampai ke kisah lika-likunya sampai sekarang. Oke, terima kasih udah menonton video ini. Dadah.